Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana keadaannya? Semoga Ananda ibu semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Nah anak-anak, kali ini kita akan masuk pada materi yang baru di tema 2, subtema 1 di pembelajaran yang ke-1. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu ya. Nah, apakah Ananda ibu semua tahu bagaimana cara mencari informasi penting dari sebuah teks? Nah, pada materi sebelumnya kita kan sudah pernah tuh membahas bagaimana cara mencari ide pokok. Nah, kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara untuk mencari informasi penting dari sebuah teks. Informasi penting dari teks dapat kita peroleh dari jawaban yang menggunakan kata tanya. Nah, untuk kata tanyanya itu berupa pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk mendapatkan informasi penting, kita juga dapat membuat pengelompokan untuk setiap pertanyaan-pertanyaan dengan cara membuat peta pikiran atau mind map. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk membuat mind map. Perhatikan baik-baik ya. Nah, sekarang ayo kita coba temukan informasi penting dari teks berikut ini. Di hadapan kalian kan sudah ada teks yang berjudul Dayu dan Ikan Hias. Coba anak-anak ibu semua dibaca dan dipahami teks bacaan tersebut. Oke, setelah anak-anak ibu semua membaca teks tersebut, maka barulah kita bisa membuat mind map atau peta pikiran. Nah, seperti ini ya tampilan dari peta pikirannya. Ada beberapa pertanyaan dan jawabannya itu ada dari teks Dayu dan Ikan Hias yang tadi sudah kalian baca. Nah, untuk pertanyaan pertama, apa nama jenis ikan hias yang dipelihara? Nah, jenis ikan hias yang dipelihara itu adalah mas koki. Kemudian pertanyaan yang kedua, siapa yang memelihara ikan hias? Yang memelihara ikan hias adalah Dayu. Nah, jadi saling berkaitan ya antara mind map yang kita buat tadi, pertanyaan yang kita buat tadi dengan informasi penting yang ada di teks Dayu dan Ikan Hias. Lanjut di pertanyaan ketiga, di mana ikan hias itu dipelihara? Nah, di mana anak-anak? Coba kalian temukan di mana ikan hias itu dipelihara. Kemudian kapan ikan hias itu diberi makan? Kapan akuarium dibersihkan? Dan apa perhatikan Dayu saat melihat ikan-ikan tersebut? Nah, coba anak ibu jawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Oke. Lanjut, perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini udaranya terasa segar dan asri ya. Nah, dari gambar ini kita dapat melihat bahwa setiap makhluk hidup itu membutuhkan oksigen untuk bernafas. Nah, seperti manusia, hewan juga bernafas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernafasan pada hewan itu berbeda dari manusia. Bahkan, sistem pernafasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Nah, selanjutnya kita akan coba membahas sistem pernafasan pada beberapa jenis hewan. Sistem pernafasan pada hewan yang pertama itu ada cacing tanah. Cacing tanah bernafas dengan permukaan kulit. Nah, kemudian ada serangga. Serangga itu bernafas dengan trakea. Lanjut ada ikan bernafas dengan insang. Dan juga ada amfibi atau kata. Nah, saat berudu bernafas dengan insang. Saat berudu itu saat dia menjadi kecebong gitu, dia bernafas dengan insang. Nah, setelah dewasa dia akan menggunakan paru-paru dan kulitnya untuk bernafas. Kemudian ada reptilia. Reptilia itu bernafas dengan paru-paru. Kemudian ada burung bernafas dengan paru-paru dibantu dengan pundi-pundi udara. Dan juga ada hewan mamalia yang bernafas dengan paru-paru. Kita akan membahas sistem pernafasan pada cacing tanah. Nah, coba perhatikan, ini ada gambar cacing dan juga ada gambar sistem pernafasan dari cacing tersebut. Cacing tidak mempunyai alat pernafasan khusus. Cacing bernafas melalui permukaan kulit.
Kulit cacing selalu basah dan berlendir untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Nah, bisa diperhatikan ya pada gambar yang Ibu tampilkan. Nah, setelah itu kita lanjut ke sistem serangga. Nah, di sini serangga banyak ya jenisnya. Ya, Ibu ambil salah satu contohnya itu ada belalang. Nah, serangga ini bernafas menggunakan trakea atau saluran halus yang beredar ke seluruh tubuh serangga. Cara bernafasnya adalah oksigen itu masuk melalui lubang-lubang yang disebut stigma. Tuh, ada ya di garis stigma. Kemudian lalu diedarkan melalui trakea ke seluruh tubuhnya. Nah, itu adalah salah satu sistem pernafasan dari serangga, yaitu belalang. Kemudian lanjut sistem pernafasan pada ikan. Nah, coba kalian perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Nah, di situ kan terlihat ya bagaimana proses dari pernafasan ikan tersebut. Ikan bernafas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut sebagai insang. Nah, insang ini berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Cara pernafasan ikan itu, air yang mengandung oksigen masuk melalui mulut ikan. Nah, setelah air itu masuk melalui mulut ikan, maka mulut ikan itu akan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Nah, disitulah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oke, lanjut. Yaitu ada sistem pernafasan amfibi atau katak. Nah, katak termasuk hewan amfibi, yaitu hewan yang hidup di darat dan di air. Saat masih berupa berudu, katak kecil atau berudu itu bernafas menggunakan insang. Nah, setelah dia dewasa, dia akan menggunakan paru-paru dan kulitnya untuk bernafas. Amfibi memiliki permukaan kulit yang selalu lembab dan basah untuk membantu pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Lanjut ke sistem pernafasan reptilia. Hewan yang termasuk jenis reptil diantaranya ialah ular, kadal, cicak, buaya, dan biawak. Nah, reptil bernafas menggunakan paru-parunya. Jadi udara itu masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan dan kemudian ke paru-paru. Nah, coba perhatikan gambar di hadapan kalian ya. Nah, anak-anak, pada reptil yang sering berkubang di air seperti buaya, lubang hidungnya dapat ditutup selama ia menyelam. Nah, dengan begitu air tidak akan masuk ke dalam paru-parunya. Itu ya perbedaan dari reptil yang hidup di darat dan di air. Oke. Kemudian ada sistem pernafasan pada burung. Nah, burung bernafas dengan sepasang paru-paru. Pernafasan burung dibantu oleh pundi-pundi udara. Pundi-pundi udara mampu menyimpan udara. Nah, saat terbang, burung tidak lagi bernafas melalui hidung, melainkan menggunakan udara yang tersimpan di pundi-pundi udaranya. Nah, coba ya anak ibu perhatikan lagi gambarnya. Kita lanjut ke sistem pernafasan hewan mamalia. Hewan mamalia itu bernafas menggunakan paru-paru. Oksigen yang masuk melalui lubang hidung ke tenggorokan lalu ke paru-paru. Mamalia yang hidup di air seperti lumba-lumba itu bernafas dengan cara memunculkan dirinya. Nah, jadi dia akan memunculkan dirinya ke permukaan air secara berkala untuk mengambil udara atau oksigen ya. Seperti pada gambar berikut ini. Baiklah anak-anak ibu semua, setelah kita mempelajari organ pernafasan pada hewan tadi, nah sekarang ibu akan memberikan kalian tugas nih. Nah, tugasnya coba kalian sebutkan apa perbedaan dari organ pernafasan pada cacing tanah, ikan, katak, ular, belalang, burung, sapi, dan lumba-lumba. Nah, kalian sebutkan itu perbedaannya. Kalian bisa membuatnya dalam bentuk tabel, jadi bisa dilihat perbedaannya ya anak-anak. Oke, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Lebih dan kurang ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.